Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tawassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa 'inda as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul 'azim. Masih membicarakan tentang konsep Al-Quran bagi orang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran adalah usia 40 tahun. Orang barat menyebut umur inilah sesungguhnya kehidupan dimulai. Life begin at 40. 6 panduan yang tertera dalam surah Al-Ahqaf ini, 3 sudah dibicarakan, disampaikan melalui mimbar ini hingga sampai ada 49 serial khutbah. Yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ada kewajiban untuk mencipta keluarga yang baik. Dalam artian orang mencipta, mendesain, membentuk dirinya sendiri menjadi baik, itu baik. Tapi bagi orang yang keimanannya sempurna, itu belum baik, belum cukup. Masih ada kewajiban untuk aslih li fi dzurriyyati. Untuk itu di antara para rasul, dari sekian banyak para rasul, yang paling banyak mendoakan untuk keluarga yaitu Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga diakui sendiri oleh Hadratur Rasul sebagai anak cucu Sayyiduna Ibrahim bahwa derajat yang diperoleh oleh Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamul anbiya wal mursalin, menjadi nabi yang paling mulia, itu karena doa mbah-mbah biyen sampai merujuk kepada millata abikum Ibrahim. Dengan demikian ada 2 sisi. Pertama, anak itu sendiri, dzurriyyah. Seseorang yang mencapai derajat tinggi, mulia, pinter, pangkat atau apa, itu haram diakui sendiri bahwa itu prestasi sendiri, haram hukumnya. Contohnya wong sugih, aku ngene-ngene iki ya hasil nyambutku gawe dhewe, haram gitu itu. Pinter mamane mengakui bahwa ilmu yang didapat itu hasil usaha sendiri, haram hukumnya, enggak boleh. Sangat mungkin yang terbesar adalah itu buah, itu perwujudan manifestasi dari doanya orang tua, mbah-mbah biyen dan lain-lain. Makanya
di dalam Al-Quran seluruhnya merujuk kepada nenek moyang itu yang baik-baik. Itu pertama, akhlak bagi seorang anak cucu yang punya prestasi. Kedua, kebajikan yang didesain sendiri dalam keluarga. Mohon maaf, ada orang yang ditakdir mempunyai istri yang sholihah seperti idaman para kebanyakan laki-laki ya. Wa aslihli aslaha sholihah. Tapi ada orang yang ditakdir mendapat istri yang tidak sholihah. Keduanya baik, mendapatkan istri yang sholihah, yang apik, Ustaz. Gak tahu ngongkon ibadah ya wis ibadah dewe, bakti ning gone suami ya bakti sendiri, bagus, menyenangkan. Iya, tapi perjuangan Anda tidak ada, nasihat Anda tidak ada, tidak diperlukan. Ilmu Anda tidak dipakai, tidak terpakai untuk memberikan nasihat terbaik membimbing istri itu, sehingga satu sisi mendapatkan servis yang bagus yang melegakan, tapi satu sisi kehilangan peran sebagai seorang suami yang memberikan kebaikan, mendidik, mengarahkan. Itu sholat tahajud justru istrinya yang membangunkan, bukan suaminya yang membangunkan. Maka ketika seorang laki-laki mendapat istri yang sholihah, maka dia otomatis sehari-hariannya menjadi santri dari istrinya sendiri. Seperti itu. Atau orang yang ditakdir mendapatkan istri yang tidak sholihah, belarah, bantah, yang dicontohkan di Al-Quran yaitu imra'ata Nuh wa imra'ata Fir'aun. Ada imra'ah Nuh, ada imra'ah Lut, ada imra'ah Fir'aun, ada 3 istri Nabiullah Nuh. Kafir, melawan, bahkan anak-anaknya diajak melawan bapaknya. Kafir dia. Bisa dibayangkan derajat seorang Nabi Nuh yang gelarnya itu ulul azmi minar rusul, ulul azmi pertama. Ngandani bojone tok lho gak iso, ngandani anak tok lho gak iso. Ya, ikhtiarnya sudah banyak, sudah cukup top sudah ikhtiarnya, tapi seluruh hidayah itu mutlak ada di tangan Tuhan. Begitu pula imra'atul Lut. Imra'atul Lut ini istri Nabi Lut sama. Dia justru memprovokasi kaumnya untuk melawan Nabi Lut. Ini. 2 inilah Nabi yang mempunyai istri brengsek, dan keduanya adalah dipuji oleh Allah. Yang sebaliknya, ada seorang istri yang mempunyai suami sangat brengsek, top brengseknya. Bahkan ini dipakai sebagai contoh teladan bagi kaum wanita, yaitu disebut imra'atu Fir'aun, istri Raja Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Orang sesolihah itu, sehebat itu, mendapat suami Fir'aun, tidak sekedar melawan Tuhan, mengingkari Tuhan, bahkan menyaingi Tuhan dan merasa sebagai Tuhan yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Iya, tapi Asiyah binti Muzahim tidak pernah menuntut cerai, tidak pernah apa-apa. Dia berbakti sehingga di surga diberi fasilitas oleh Allah sebagai ada baitam fil jannah, kehebatan seperti itu. Sekarang kenapa
Di dalam panduan ini yang keempat dibacakan dengan wa aslih li fi dzurriyyati. Ada kebersamaan bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Dan ada satu pertanyaan yang menarik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tahu, sejarah mengatakan beliau itu wafat justru di pangkuan istrinya, di kamar istrinya, Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah tidak menakdirkan Nabi Muhammad itu wafat di Masjidil Haram atau dekat Ka'bah? Kenapa tidak wafat juga di Masjid Nabawi dekat kamarnya? Kenapa juga tidak wafat di medan perang, tetapi justru wafat di kamar sehari-harian, di dekat di pangkuan istrinya? Ini melambangkan sebuah syariah itu jangan sampai meninggalkan kemaslahatan keluarga. Kemaslahatan keluarga ini bagus. Bisa dibayangkan kalau Nabi itu mati di perang Badar umpama, itu nanti umatnya nambah radikal, ngejak perang, terus nambah rusak, dianggap. Begitu pula kalau Rasulullah itu wafat di dalam masjid, itu nanti salah persepsi umatnya kok iktikaf terus gak mulai gini. Maka biasa saja, di mana saja, yang penting itu husnul khotimah. Indikatornya adalah kebajikan. Terakhir saya sampaikan peran mengapa Hadratul Rasul begitu mencintai istrinya, karena istri inilah bisa memberi informasi yang objektif terhadap suaminya. Fajirun asin, seorang yang nampak brengsek. Bisa dibayangkan semalam-malam itu selalu duduk nongkrong di tempat maksiat, di tempat minum khamr, di tempat perjudian, di tempat perzinaan semalam-malam, lalu menjelang subuh itu pulang. Terus terkenal dia seperti itu, fajirun fasik asin. Lalu mati dia. Ketika dia mati, sak kampung gak ono sing gelem ngeramut, gak ono sing gelem nyolati, digeletakno biasa. Ya wong kelakuane koyo ngono, sering semalaman ngopi, gak apa jenenge mendem, ikut begitu, campur di situ. Gak ono sing gelem ngeramut. Subhanallah. Lalu ada seorang waliullah yang diutus. Kalau ono wong solih, gak ono sing ngereken jenazah, rono diutus di situ. Lalu orang solih ini ngeramut, memandikan, dan lain-lain, ngajak orang yang mau. Dia diprotes karo wong kampung, yai, iki lho wong iki lho brengsek nih. Ndak, saya tadi di negeri sini diberitahu bahwa ini ada orang bagus yang gak kereken. Diprotes karo wong kampung. Sudah, ayo tadi rambut sing gelem gak. Hakikatnya seperti apa? Justru persoalan menjadi selesai karena kesaksian istrinya sendiri. Saya ulangi lagi, masalah menjadi clear karena kesaksian istrinya sendiri. Ditanya oleh orang solih tadi dan dijawab di hadapan publik, di hadapan wong kampung. Iya, betul, bahwa suamiku ini semalam-malaman nongkrong di tempat maksiat, dan semua tahu bahwa suamiku hanya nongkrong, gak pernah ngumbe, gak pernah gini, hanya nongkrong diluk sret. Ternyata beliau ini nongkrongi di tempat maksiat itu berdoa dalam batinnya. Gak didongakno, gak didoi teko masjid, teko tuh ndak. Tapi nongkrong di situ sambil merunduk, ya ndelok wong minum, wong madon ero.
Tapi atine ku ndongano, ya Allah, sampean paringi hidayah wong-wong iki, koncoku iki, ya Allah, ya Allah. Ya mesti ae dongane liri di batin. Engko nek dongane banter lak ya akeh sing tersinggung nambah, dikepruki nambah. Donga terus. Begitu menjelang fajar, subhanallah, dia langsung mandi, kemudian sama subuh, seterusnya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kewajiban, justru mendoakan dengan diam-diam dan berbuat baik. Itu satu. Kedua, di rumah ini ada 2 anak yatim. Suami saya itu sangat mencintai anak yatim ini, sangat mencintai. Bahkan menurut pandangan saya melebihi kepada anaknya sendiri. Subhanallah. Justru 2 poin yang bagus inilah yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat, tapi Allah Maha melihat. Mudah-mudahan amal yang bagus begini ini, wa aslih li fi dzurriyyati ini, kita bisa mencontoh masalah yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadul karim malikum barraufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.